harus rawat inap, kalau di tempat saya, ya, di tempat internship saya dulu, kalau kita mau memondokkan pasien atau kita mendapatkan pasien yang sulit, kita akan konsul ke DPJP melalui WA-HP. Ya. Jadi melalui WA-HP ini biasanya kita konsul. Selain memudahkan, ini saya kasih trik ya, dengan kita nyimpan konsulan di HP atau di WA, ini akan memudahkan teman-teman ketika ngisi borang online. Jadi teman-teman yang isip kan nanti harus ngisi borang online ya. Kalau yang dulu itu kan paling tidak ada 400 kasus. Cuman di masa pandemi ini itu dikasih diskon ya. Jadi sekitar 200 sampai 300 kasus atau 200 sampai 300 kasus yang UKP ya, yang ketika kita melakukan perawatan pada pasien itu 200 sampai 300 di masa pandemi ini. Jadi ada diskon. Ngisi 300 kasus itu akan gampang kalau kita ngisi setiap hari. Tapi kalau kayak saya dulu, saya nggak pernah ngisi, ya, saya malas ngisi nih, sehingga ketika udah mau selesai stase, misalkan saya IGD mau pindah ke Bangsal, saya dikejar-kejar ngisi borang, untungnya saya nyimpen semuanya di WA, konsulan-konsulan saya, beberapa kasus, itu saya foto, saya simpan di WA, itu sangat-sangat berguna ketika saya ngisi borang. Ya. Jadi tinggal kopas-kopas aja dari WA ke borang, dari WA ke borang, udah kayak gitu. Enak banget. Bandingkan kalau misalkan teman-teman nggak pernah punya catatan sama sekali dan malas juga ngerjain setiap hari. Waduh, itu pasti akan pusing banget. Kalian paling nggak, kalian harus dapetin ya berapa ratus ya, 300 kasus dalam waktu misalkan 9 sampai 12 bulan kayak gitu. Makanya saya selalu pesan, kalau kalian konsul, kalian dapat kasus apa, sebisa mungkin kalian foto atau kalian simpan di WA dalam bentuk yang seperti ini. Itu akan enak banget, ya kayak gitu. Jadi itu tadi sedikit banyak gambaran gimana sih kalian mau nyiapin ISIP, terutama kalau nanti yang mau IGD, karena IGD biasanya jadi momok yang menyeramkan. Udah lama belajar UKM PPD, mau ISIP udah lupa lagi. Udah lama koasnya, begitu masuk IGD lagi udah banyak yang ngeblank. Jadi minimal kan bisa persiapkan dari sini. Ya, ingat, kenalan, pelajari cara kerjanya, RM-nya seperti apa, cari troli emergensinya, kemudian tadi harus tahu defibrilatornya di mana dan cara penggunaannya, cari buku sakti gawat daruratan, dan kalau bisa kalian simpan ya rekam medis, foto, atau misalkan konsulannya ya, kayak gitu. Mungkin di beberapa rumah sakit mungkin ISIP-nya nggak boleh foto, itu mungkin juga bisa ya. Jadi harus lihat-lihat kondisi juga ya, kayak gitu. Nah, sekarang kita coba mulai ya. Kita coba mulai, misal teman-teman udah mulai ISIP nih. Ya, kita coba ya. Nah, bayangkan ini tadi ya, teman-teman udah siap semua. Teman-teman udah kenal semua orang, teman-teman udah tahu buku saktinya, teman-teman udah tahu cara kerjanya. Tahu-tahu pasien dapat pasien yang nggak sadar, dibawa keluarganya, rame-rame pakai truk. Ya, bayangin ya, datang pakai truk, serombongan datang masuk ke IGD, rame, pasiennya nggak sadar. Itu sering banget terjadi. Dimanapun, mau di desa, mau di kota, mau di pedalaman, itu sering banget. Jangan lupa, nomor 1 triase. Ya, jadi teman-teman harus lihat, kira-kira dia itu level 1, ya, atau dia itu level 2, atau level 3, 4, 5. Intinya adalah, kalau misalkan dia kok tidak sadar, kemudian apnu, nggak ada nadinya, SpO2-nya kurang dari 90%, akral dingin, ya, kayak gitu, kalian harus segera tangani, ya. Nggak usah ngikutin antrian, karena prinsip triase adalah kita melakukan penanganan pada yang paling buruk dulu. Atau misalkan yang level 2, misalkan kelihatan sangat nyeri hebat, atau kelihatan kesadarannya naik turun, ya, delirium, teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, ya. Atau misalkan bisa ngelihat nih, di sini pasien-pasien resiko tinggi. Apa itu resiko tinggi? Misalkan pada bayi ya, usia kurang dari 3 bulan, nadinya lebih dari 180, nafasnya lebih dari 50, suhunya lebih dari 38, atau saturasinya kurang dari 92,
harus tangani secepatnya. Ya, jadi teman-teman dengan menggunakan rekam medis, dengan menggunakan lembar triase, teman-teman sudah bisa menggunakan triase. Jadi kalau misalkan kalian triase itu, kalian nggak usah terlalu kaku ya. Aku harus hafal triasenya, enggak. Kalian bisa pakai formnya, kalian cek di situ. Kalian periksa pemeriksaan fisiknya dibantu sama perawat, ya. Dan setelah itu kalian baca di formnya, kira-kira sesuai apa enggak. Kira-kira harus segera ditangani apa enggak. 80% pasien IGD sebenarnya tidak gawat, ya. Jadi dari pengalaman saya isip dulu, IGD tempat saya dulu isip sangat-sangat ramai, ya, sebelum COVID ya. Bisa satu shift itu saya bisa megang satu shift ya. Satu shift 6 jam gitu bisa megang ya 30 pasien ada. Saya sendiri. Ya, belum yang dokter umumnya. Dan itu bisa datang bersamaan. Dan semuanya akan mengeluh kesakitan ya. Jadi kan harus bisa melakukan triase ini. Kayak gitu. Lanjut ke kasus. Pasien tadi ternyata nggak sadar, nadi karotisnya tidak teraba, dan nggak ada nafasnya juga. Harus diapain? Nggak usah tunggu apa-apa, kalian lakukan RJP. Ya, segera kalian lakukan RJP. Ya, teman-teman harus masih ingat ya RJP kayak gimana. Ya, kayak gitu. Jadi secara umum itu. Jadi ketika tidak ada nafas, nggak ada nadi, ya segera RJP, dan kalau segera mungkin kalian juga tadi minta untuk perawat, minta tim yang ada di situ, minta dokter yang ada di situ, misalkan untuk menyiapkan defibrilator, ya kayak gitu. Ingat, ketika kita melakukan RJP, fokus utamanya itu adalah kualitasnya ya teman-teman ya. Kalian nggak usah buru-buru, persiapkan tempatnya, persiapkan pasiennya, persiapkan diri kalian. Ya, jujur ini kita belum bahas mengenai APD ya teman-teman ya. Jadi kita belum bahas mengenai APD dan mengenai resiko COVID-19. Jadi kita masih berfokus pada pasien yang biasa. Pasien yang kita andaikan dia bukan seorang suspek, bukan pasien probable, apalagi pasien terkonfirmasi COVID ya. Kita anggap pasien ini dalam kondisi yang seperti biasanya. Ya. Jadi ingat, pada kasus ini kita harus fokus pada kualitasnya. Pertama, bukan ABC ya, airway breathing circulation, tetapi pada kasus yang tadi henti jantung, henti nafas, kita fokusnya ke circulation, airway breathing. Ya, kayak itu. Cuman kalau misalkan kasusnya bayi, coba dulu cek jalan nafasnya, khusus bayi. Ya, karena kan kalau bayi kan kita beda dengan dewasa ya. Dewasa kan kita paling sering masalah itu biasanya itu pada kardiak. Kalau pasien dewasa, kok tiba-tiba henti nafas, henti jantung gitu, biasanya masalah kardiak. Tapi kalau bayi biasanya cek dulu jalan nafasnya. Itu ya, bedakan dewasa sama bayi. Yang kedua, secara umum nggak usah kelamaan look, listen, and feel. Ya, jadi cepat bertindak, jangan kelamaan menilai. Intinya dihenti nafas, henti jantung, segera RJP. Itu ya, jadi secara umum kalau kita lihat ya, nggak, pokoknya RJP, ya, resusitasi jantung dulu. Ya, jadi jangan kita menunda-nunda menggunakan ini ya. Misalkan dulu harus kita kasih bantuan nafas dulu, yang penting sekarang kita pijat jantung dulu. Dan minimal kedalamannya 5 cm dan minimal kecepatannya 100 kali per menit. Ya. Sebisa mungkin kita lakukan itu. Dan ingat ya teman-teman ya. Ya. Dulu mungkin waktu kita OSCE kita diajarkan ya sekitar 100 kali per menit. Kalau yang terbaru pokoknya minimal 100 kali per menit. Ya, kedalaman minimal juga 5 cm. Sering banget kita dapatkan kasus-kasus ketika kita RJP itu fraktur. Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting kita bisa nyelamatin nyawanya. Fraktur-fraktur kosta dikit nggak apa-apa lah. Ya, moga-moga nggak sampai ini ya, nggak sampai fail chest. Cuman ya kita harapannya kita bisa menyelamatkan hidup pasien tersebut. Kayak gitu. Ya, jadi 5 cm minimal, 100 kali per menit. Udah tahu ya cara RJP-nya ya. Ritmenya kan kita pakai lagunya ini ya. Saving Life-nya apa? The Bee Gees ya. Saya lupa lagunya, yang jelas pep 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 saving life,
saving life ya, kayak gitu teman-teman masih ingat, pakai nada itu sekuatnya. Dan kalau bisa rebound-nya juga maksimal, kayak gitu. Dan nggak usah takut. Bahkan justru itu adalah kesempatan kalian untuk mencoba menjadi seorang dokter yang sesungguhnya. Kapan lagi kalian bisa nyelamatin nyawa? Saya beberapa kali RJP pasien-pasien yang cardiac arrest, beberapa kali ROSC, alhamdulillah. Walaupun sebagian besar akhirnya plus, tapi ada juga yang ROSC. Ya, jadi itu kepuasan sendiri ya, kayak gitu. Jadi kalian harus cari sampai kalian bisa mendapatkan bahwa pasien kalian itu ROSC, kayak gitu. Nah ini ya, mungkin teman-teman pernah dengar ada yang namanya precordial thumb. Precordial thumb itu dipukul-pukul dadanya. Jadi kayak dipukul, pukul gitu. Biasanya ini pada kasus-kasus yang misalkan kita mendapati pasien mendadak arrest, cardiac arrest ya. Atau misalkan kita mendapatkan ada pasien VT yang unstable, tetapi belum ada defibrilator yang siap. Selain kita RJP, itu bisa juga di precordial thumb. Cuman secara umum seumur hidup dari saya esket sampai jadi dokter belum pernah lihat dan belum pernah nyoba precordial thumb. Jadi saya nggak berani merekomendasikan karena belum pernah melihat dan mencoba langsung. Bagi saya yang penting RJP dulu aja lah. RJP, devib, kayak gitu. Walaupun ada juga ya dari AHA sama dari ACLS itu beberapa dia merekomendasikan precordial thumb. Jadi precordial thumb itu kayak dipukul-pukul ya, kayak gitu. Di bagian sternal, ya dipukul, pukul kayak gitu. Tapi saya belum pernah nyoba, jadi saya tidak akan merekomendasikan. Ini ya tadi ya yang kita ngomongin devib, gimana sih cara pakainya ya, kayak gitu. Ya, jadi intinya kita ikuti petunjuknya aja ya teman-teman ya. Jadi apa namanya, secara umum kita coba pada pasien itu secara umum ya, cara pemasangan patch-nya ya. Jadi kita lihat di sini kita tampilkan pada bagian anterior ya, anterior sebelah dekstra ya. Jadi anterior toraks sebelah dekstra, lalu sisi lateral sinistra yang sebelah kiri ya, kayak gitu. Nanti biasanya untuk penggunaannya ya secara umum kita akan mengikuti dari AED-nya atau devib-nya. Jadi secara umum yang kita pakai di Indonesia itu rata-rata sudah otomatis. Jadi begitu kita pasang, kita nyalakan, itu nanti dia sudah bisa membaca, ya. Jadi enaknya itu. Jadi ketika kita pasang patch-nya, kemudian kita on-kan AED-nya, ya. Nanti kita pilih tombol analyze, nanti dia bisa ada perintah sendiri. Ya, kayak gitu. Jadi secara umum itu ya teman-teman ya, kayak gitu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya cara penggunaannya tidak sesusah yang sering kita lihat di film-film, ya kayak gitu. Cuman untuk materi lebih lanjutnya nanti ada kelasnya tersendiri. Oke ya, jadi kita balik ke kasus tadi. Ya, kita balik ke kasus tadi, ternyata pasiennya henti nafas, henti jantung. Kemudian sudah kita RJP. Nah, devib-nya siap. Ternyata gambaran EKG-nya seperti ini. Ya, hasia ini lebar, QRS-nya lebar, QRS lebar, QRS lebar, QRS lebar, QRS lebar, teratur, tetapi tidak ada nadinya. Jadi ini bisa kita bilang dia ventricle takikardi yang tipe pulseless, ya tanpa nadi, kayak gitu. Ya, jadi dengan kondisi yang VT seperti ini ya, jadi VT tanpa nadi, sudah kita RJP, devib-nya juga sudah membaca, kira-kira kita harus ngapain, ya kayak gitu. Nah, jangan lupa ya, ketika kita itu sudah mendapati ternyata dia itu ritmenya shockable atau bisa dilakukan shock, ya udah kita shock, ya. Oke, kayak gitu ya. Jangan lupa teman-teman, ada 4 irama jantung yang bisa kita dapatkan pada pasien dengan cardiac arrest. Ya, ada 4 ya. Kayak gitu. Nah, coba
Sekarang coba kita ini ya. Jadi ada 4 ya. 4 irama pada cardiac arrest. Secara umum yang penting ketika ada pasien cardiac arrest, teman-teman cuma butuh tahu 4 ini. Ya. Nggak usah mikirin yang lain-lain, cuma ada 4. Ya, kayak gitu. Yang pertama adalah, ya tadi kita bahas ya, ventricle takikardi yang pulseless atau tanpa nadi. Khasnya tadi, ya, khasnya adalah QRS-nya lebar-lebar, tetapi dia teratur, ya, lebar, teratur dan nggak ada nadinya, ya, kayak gitu. Yang kedua adalah ventricle fibrilasi. Ventricle fibrilasi jelas irama QRS yang sudah sangat tidak teratur. Bahkan kita biasanya ngelihatnya cuma seperti gambaran-gambaran yang seperti rumput-rumput yang nggak jelas, ya, ventricle fibrilasi, kayak gitu. Nah, kalau teman-teman dapatkan VT pulseless atau VF, maka kalian itu harus mengikuti algoritma ACLS, yaitu kita lakukan RJP, kemudian kita lakukan defibrilasi. Ya, jadi defib itu di situ. Ya, kayak gitu. Ya, kayak gitu. Ya, jadi VT pulseless, VF itu nanti RJP sama defib. Ya, jadi ini tadi ya kalau kita lihat yang ini tadi. Ini. Jadi kita RJP dulu, kemudian ternyata VT atau VF, kemudian kita shock. Jangan lupa setelah kita lakukan shock, tidak perlu ngelihat EKG dulu. Ya, nggak perlu ngelihat EKG dulu, langsung kita RJP lagi. Ya, jadi kalian tidak boleh membuang-buang waktu dengan ngelakuin atau membaca EKG-nya. Pokoknya setelah di shock langsung di RJP lagi. Ternyata setelah dilakukan ini, dilakukan shock sama RJP, oh ternyata masih nggak ada nadinya. Oh ternyata masih VT. Ya udah, setelah RJP lanjutkan tadi ya, shock lagi, kemudian di RJP lagi. Nah di sini kalian bisa minta tolong perawat atau misalkan dokter yang lain untuk memberikan injeksi seperti epinefrin. Jadi sambil kalian RJP, sambil dikasih epinefrin. Dikasih setiap berapa lama? Setiap 3-5 menit. Ya, kayak gitu. Nah, kemudian nanti kalau ternyata kita cek EKG-nya lagi, ternyata masih butuh di shock, ya kita shock lagi. Tadi syarat di shock kalau VT atau VF. Ya, kalau VT atau VF. Nanti kalau misalkan ternyata belum ada respon, kita bisa tambahkan injeksi berupa amiodaron atau lidocaine. Kayak gitu ya. Nah, secara umum itu. Jadi muter-muternya di sini. RJP amiodaron lidocaine, kemudian kita cek lagi, oh masih bisa di shock lagi, RJP lagi, shock lagi, RJP lagi, terus seperti itu. Ya, secara umum itu. Ya, jadi istilahnya kalau kita lihat ya sebenarnya kasus cardiac arrest itu gampang-gampang susah ya. Gampangnya apa? Karena kita itu cuman butuh apa? RJP, defib, RJP, defib, RJP, defib, dah kayak gitu terus. Kemudian obatnya apa? Epinefrin. Kalau nggak bisa amiodaron atau lidocaine, dah gitu terus. Kalau saya selalu mengandalkan epinefrinnya, karena jujur epinefrin itu sebenarnya tidak ada batas dosis maksimalnya. Ya, tidak ada dosis maksimalnya sehingga teman-teman itu bisa ngasih sebanyak-banyaknya sebenarnya. Ya apapun kita lakukan untuk nolong pasien, ya kayak gitu. Nah, pertanyaannya itu tadi kalau VT atau VF. Nah, kalau ternyata ya, ternyata bukan VT atau bukan VF, kira-kira apa ya kayak gitu. Jadi secara umum 2 gelombang yang bisa kita dapatkan pada pasien cardiac arrest selain
VT sama VF. Tadi kan ada VT, ada VF, ada yang ini lagi ya, asistol. Nah, kalau asistol ya udah garis panjang gitu ya. Untuk kasus asistol sebisa mungkin tetap kita RJP. Ya, tetap kita RJP, tetap kita tolong, walaupun kalau sudah asistol itu jujur pengalaman saya susah untuk ROSC-nya. Kadang keluarga pasien itu nggak terima, itu yang akan kalian hadapi. Kadang keluarga pasien itu kita udah berusaha nih, kita mungkin udah RJP 30 menit lebih, kita udah capek, kita udah basah keringat, apalagi misalkan kayak sekarang ya kita pakai APD gitu. Kadang pasien itu nggak terima, atau keluarga pasien nggak terima lebih tepatnya. Padahal udah asistol 30 menit. Bahkan kalau kita lihat nanti sudah midriasis maksimal, ya pupilnya, sehingga ya sudah jelas, sudah plus, sudah meninggal. Kadang keluarga pasien itu nggak terima, sehingga alangkah baiknya itu kalau saya pribadi ya, saya akan coba untuk RJP 1-2 siklus, kemudian saya EKG lagi, ternyata masih asistol, baru nanti kemudian saya yakinkan ke keluarga. Karena sering sekali keluarga pasien, terutama yang keluarga pasien yang maaf, berpendidikan tinggi, itu biasanya mereka minta untuk dicoba lagi dok, dicoba lagi dok, dicoba lagi, terus dicoba, coba. Gitu. Kalian harus bisa ngasih empati. Empatinya salah satunya apa? Coba aja RCP, nggak apa-apa. 1-2 siklus, EKG lagi, ternyata asistol, baru kalian edukasi dan motivasi sebaik-baiknya. Kayak gitu. Itu sebagai bentuk empati aja. Istilahnya RJP-nya itu RJP sosial ya, RJP sosial. Sebagai bukti bahwa kita emang berusaha nolong pasien itu meskipun sebenarnya udah plus kayak gitu. Nah, kalau ternyata bukan VT, bukan VF, bukan asistol, terus apa namanya? Ya teman-teman udah tahu ya. Ini biasanya apa namanya? Kita sebutnya PEA ya. Pulseless Electrical Activity. Jadi pulseless electrical activity ini asalkan dia bukan VT, bukan VF, bukan asistol, maka kita sebut sebagai PEA, apapun bentuknya. Kadang-kadang misalkan bentuknya ada yang misalkan kayak nggak jelas gitu ya, misalnya kayak cuman kayak gini. Atau bahkan kadang-kadang dia seperti sinus, ya. Kadang-kadang kayak sinus. Tapi nggak ada nadinya, ya sudah kita sebut PA. Kalau PA ini diapain? Ya udah kita RJP terus, kita RJP terus. Ya, jadi misalkan kayak gini, ya. Udah RJP epinefrin, RJP epinefrin, RJP epinefrin terus kayak gitu. Yang penting teman-teman nyoba aja RJP epinefrin. Sampai kapan? Ya sampai kalian capek. Atau misalkan sampai EKG-nya benar-benar asistol. Itu tantangannya ya, kayak gitu. Jadi itu tadi ya teman-teman ya. Jadi menghadapi cardiac arrest, itu nomor satu nggak usah panik. Kalian misalkan, aduh saya isip nih, justru karena kalian isip, justru kalian teman-teman isip, biasanya kalian yang akan disuruh maju. Ya. Jadi justru kalian teman biasanya ya ini ya isip yang misalkan udah ini ya, misalkan udah bulan kedua gitu ya, istilahnya internship yang sudah pengalaman, isip yang udah biasa gitu. Itu biasanya kalian kayak gini-gini urusannya. Ya, RJP, DFV dan seterusnya kayak gitu. Jadi apapun itu kalian harus siap. Kalau dia VT atau VF, RJP shock. RJP shock. Injeksi epinefrin, RJP shock. Injeksi amiodaron, RJP shock. Kalau misalkan PA atau asistol, ya udah RJP epinefrin, RJP epinefrin, RJP epinefrin sampai pasiennya asistol. Kalau misalkan itu PA. Saya pernah nge-RJP itu paling lama 3,5 jam tanpa henti. Giliran sama perawat satu orang. Saya perawat, perawat. Itu pernah waktu itu saya ada pasien cardiac arrest di HD. Jadi pasien sepsis, asidosis metabolik, butuh HD cito untuk asidosisnya. Ternyata cardiac arrest.
Tapi PEA, bayangin ya, PEA, cardiac arrest sedang HD. Langsung kita RJP. Itu 3,5 jam baru kita bisa dapat asistolnya. Bayangin 3,5 jam. Sebenarnya keluarga pasien udah ikhlas, cuman waktu kita konsul ke DPJP suruh nyoba. Pokoknya coba terus, siapa tahu ROSC. Kita konsul ke anestesi, suruh nyoba terus. Ya udah, 3,5 jam saya nge-RJP. Basah keringet, udah nggak karu-karuan. Kenyataannya, ISIP bisa seperti itu. Jadi kan harus siap. Harus siap kondisi apapun. Ya, kayak gitu. Itu ya, jadi secara umum, ini ya kalau misalkan kita lihat kondisi yang seperti ini. Oh ya teman-teman, ini saya lihat bentar ya. Oke. Oh iya, sorry ya teman-teman. Jadi kayaknya untuk streaming YouTube-nya itu bermasalah ya. Jadi mohon maaf ada teman-teman yang misalkan teman-temannya nungguin via streaming YouTube, ini kok sepertinya nggak bisa nonton ya. Coba kita istirahat 5 menit ya teman-teman, kita istirahat 5 menit dulu, nanti coba kita lihat kira-kira bisa kita perbaiki nggak streaming YouTube-nya, karena ini mohon maaf, ini kita tadi banyak banget ininya, dan ternyata streaming YouTube-nya nggak bisa. Jadi saya mohon waktu 5 menit ya teman-teman ya, nanti kita perbaiki dulu ya. Jadi kita istirahat, mungkin yang mau pipis, yang mau makan, mau minum bisa ambil dulu makanan minumannya. 5 menit lagi kita lanjut. Jadi sementara saya pause dulu aja. Ya, kayak gitu. Sebentar ya teman-teman.
Oke ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak tadi waktunya sudah dikasih istirahat ya untuk kita memperbaiki streaming YouTube-nya. Oke, jadi kita mulai lagi ya teman-teman ya. Tadi udah kita perbaiki streaming YouTube-nya, moga-moga nanti aman. Sekarang kita masuk ke kasus kedua ya. Jadi kita sudah tadi sempat membahas untuk cardiac arrest-nya. Nah, coba kita masuk ke kasus kedua. Jadi ini bayangkan ya, teman-teman nanti ngadepin pasien yang masuk bersamaan. Contohnya di sini, 3 orang laki-laki dibawa ke IGD pakai pickup gitu, karena kecelakaan sepeda. Kira-kira harus gimana? Intinya adalah kalau teman-teman tadi kan kita sempat belajar cardiac arrest, berarti itu konsep basic ACLS. Nah, kalau untuk kasus ATLS, itu yang penting adalah satu, tangani yang paling mengancam jiwa dulu, apabila ada beberapa pasien yang masuk bersamaan. Kemudian, jangan teman-teman itu fokus ini diagnosisnya apa, aduh ini gimana, tangani dulu, tolong dulu, ya. Bawa masuk, taruh di bed, periksa anamnesis, ya. Yang penting kan harus memberikan kesan bahwa kalian itu pengen nolong. Sering banget, maaf ya, kadang-kadang ada komplain dari pasien. Ini kelamaan nunggu nih dokternya ngapain sih? Kayaknya cuman diem aja gitu. Kayaknya cuman main HP aja. Padahal mereka nggak tahu kalau kita main HP itu konsul pasien lain yang sedang gawat. Mereka taunya mereka masuk nggak diapa-apain, dokternya main HP gitu kan. Padahal kita main HP itu kita lagi konsul, bayangin ya konsul pasien berat, pasien jelek. Sementara pasien yang tadi itu komplain itu sebenarnya dia tanda kutip nggak gawat. Karena tadi sebenarnya sama perawat itu udah ditriase. Sama perawat sudah ditriase, kategorinya dia hijau, sebenarnya bisa ditinggal dulu. Cuman kan mereka taunya dokternya ngapain sih kok nggak meriksa-meriksa, dokternya kok main HP aja sih, kayak gitu. Jadi intinya periksa dulu, kasih obat dulu, apapun itu ya. Misalnya keluhannya, aduh dok, aduh habis jatuh nyeri banget, injeksi aja ketorolak. Sekalian bilang nih, sakitnya di bagian mana pak? Coba saya periksa, kalian pegang, kalian auskultasi, kalian palpasi, itu pasien udah tenang, ya. Jadi untuk menolong itu jangan nunggu mendapatkan diagnosis definitif. Tolong dulu anamnesis, periksa, tolong, ya, kayak gitu. Dan jangan lupa ABCDE-nya yang tadi. Oke ya, jadi kalau misalkan ada pasien yang bersamaan itu mengalami kondisi-kondisi berat, ya, kalau memang kita bisa menangani di rumah sakit tersebut, ya, maka kita tentukan yang paling gawat dulu.
Ya, kayak gitu. Ya, jadi istilahnya kita masih bisa ngerawat nih, ya udah tangani yang gawat. Cuman kalau misal ya teman-teman ya, mungkin dulu di Jogja, di tempat saya dulu ada gempa Jogja 27 Mei 2006. Mungkin dulu di Aceh ada tsunami Aceh, mungkin ada gempa Lombok, mungkin dulu ada di Palu, dan pastinya banyak banget. Maka ketika kita merasa bahwa ini di luar kemampuan rumah sakit kita atau di luar kemampuan puskesmas kita, maka paradigma berpikirnya dibalik. Justru kita harus menolong yang kemungkinan hidupnya paling besar. Itu ya teman-teman ya. Jadi bedanya apa sih kalau kita menghadapi kasus kebencanaan yang besar sekali korbannya dengan misalkan kecelakaan beruntun. Kalau kecelakaan beruntun, katakanlah 5 orang bersamaan, ya kita tolong yang paling gawat dulu. Tapi kalau tiba-tiba masuk 30 orang bersamaan, ya misalkan karena ketimpa bangunan saat gempa, justru yang kita tolong adalah yang kemampuan atau tingkat survivalnya itu paling tinggi yang kita tolong. Itu bedanya. Ya, itu kita camkan ya kayak gitu. Kita moga-moga sih kita nggak pernah ngadepin kondisi kayak gitu ya di masa pandemi kayak gini. Cuman ya itu cara berpikirnya akan kita balik. Ini ya primary survey, jangan lupa airway, jalan nafas, teman-teman udah tahu, breathing juga jelas, ya. Kemudian sirkulasi berarti adalah kontrol perdarahan, ya salah satunya. Kemudian jangan lupa kita berikan infus, kira-kira harus di loading apa tidak. Jangan lupa cek disability-nya, status neurologisnya biasanya, sama kira-kira ada bahaya exposure apa, ya. Kayak gitu. Kita coba buka bajunya supaya kita bisa meriksa semuanya. Kayak gitu. Jangan malas buka baju pasien, ya, kayak gitu. Jangan malas buka baju pasien. Kayak gitu. Oke ya. Coba ini slide-nya kayaknya nggak berubah ya. Coba. Oke, itu ya. Jadi secara umum itu. Oke, ini ada yang bilang slide-nya tidak berubah. Coba apakah sudah berubah ini? Sudah bisa berubah ya? Aman ya? Oke, coba ya. Oke. Kalau sekarang slide-nya sudah berubah belum? Ada yang tahu? Nah, sudah ya. Oke, jadi teman-teman, sorry tadi, ini tadi ya. Jadi ketika kita menghadapi pasien yang sangat banyak, kita lihat ya kondisinya seperti apa. Itu sih yang paling penting. Kalau ABC tadi saya yakin teman-teman udah paham sih. Cuman ini paradigma berpikir ketika ada pasien yang sangat banyak, misalkan kasus bencana, itu memang sedikit berbeda. Utamakan yang masih bisa bertahan hidup. Ya, tetapi kalau misalnya kecelakaan beruntun tadi ya, 4 orang, 5 orang, 6 orang, saya pernah mengalami kecelakaan beruntung itu dibawa bersamaan itu 7 orang. Jadi mobil, tabrakan sama mobil, nyenggol 2 motor, padahal mobilnya juga ada beberapa penumpang, ya otomatis waktu itu ada 7 atau 8 orang bersamaan. Ada saya, ada dokter umum tentunya ada 2. Ya kita tolong dong yang paling gawat, ya kayak gitu. Cuman kalau misalkan kasusnya itu bencana alam, misalkan sangat banyak, ya kita tolong yang survival rate-nya paling tinggi, kayak gitu. Ini ABCDE-nya ya teman-teman ya. Intinya ini, di rekam medis selain yang tadi kita lihat di triasenya, itu biasanya juga ada airway, breathing, circulation, disability, exposure. Kalau kalian, aduh ini apa ya airway-nya itu, breathing-nya apa sih yang dicek, sirkulasinya apa yang dicek, kalian lihat di rekam medisnya, ada kok. Ya. Kenapa pasti ada? Karena BPJS. Ya. BPJS itu karena mereka menuntut sesuatunya itu serba lengkap, dan di bagian penjaminan itu pengennya serba lengkap, justru biasanya kayak gini-gini itu pasti ada. Ya, jadi kalian tinggal baca aja. Aku harus meriksa apa sih? Aku harus ngapain sih? Oh, ini cek semua aja. Ya, kayak gitu. Jadi enak teman-teman ya. ISIP itu nggak usah dibawa beban ya. Justru teman-teman malah ini ya, kalian bisa baca, bisa ngelihat buku itu justru waktu ini. Karena sebenarnya nggak ada yang menyalahkan. Ya, kayak gitu. Nah, setelah kita udah selesai dengan primary survey tadi, baru yang secondary-nya. Secondary itu ya head to toe-nya.
Ya, sesuai keluhan-keluhan tadi ya, kayak gitu. Kadang-kadang kita juga perlu ya, sebelum ngasih obat terutama. Ya, teman-teman jangan lupa, pesan saya selalu tanyakan alerginya. Selalu tanyakan dia obat rutinnya apa, tanyakan RPD-nya apa, kondisinya yang terakhir kali dia sebelum datang seperti apa, ya. Saya pernah ada pasien yang digigit ular, ya gigitan ular, dia itu ternyata alerginya adalah alergi paracetamol, asam mefenamat, diklofenak, dia alergi ketorolak, dia alergi amoksisilin, dia alergi cipro, dia alergi cefadroxil, hampir semuanya alergi. Sempat kita ragu-ragu mau kita kasih serum antibisalular apa enggak waktu itu. Akhirnya kita nekat ya, kita kasih. Baru 2 menit jalan udah urtikaria sebadan, udah angioedem, udah itu parah itu. Untungnya dia nggak alergi sama epinefrin, untungnya nggak alergi sama diphenhidramin, untungnya nggak alergi sama Dexa. Ya, jadi akhirnya kita batalin ya serum antibisalularnya. Jadi alergi itu penting banget. Saya belajar dari kasus-kasus pasien ya, betapa pentingnya tanya soal alergi kayak gitu. Karena kalian nggak bisa, karena kan bingung ya kalau udah anafilaktik shock ya, nanti akan ada kelas sendiri ya. Jadi kalau teman-teman nanti berminat ya nanti bisa kita ikut ya, kita bahas tentang shock anafilaktik dan seterusnya ya. Oke, setelah itu kita periksa head to toe yang ada di rekam medis tadi, jangan lupa ya dilengkapi semuanya. Kemudian bayangkan ketika ternyata di antara salah satu pasien tadi itu ada yang shock. Bayangin ya, kecelakaan sepeda shock. Ternyata misalnya shocknya perdarahan nih. Ya. Katakanlah mungkin ya, mungkin tadi ada jejas di splinnya atau di lien atau di limpa. Ya, mungkin ada jejas di bagian intraabdomen yang kita nggak tahu, tahu-tahu pasiennya shock. Biasanya apa sih gejala awalnya? Nafasnya meningkat, nadinya meningkat, ya. Kemudian capillary fill time-nya itu biasanya dia udah naik, mulai keringat dingin, ya kayak gitu. Lama-lama apa? Hipotensi, SpO2 turun, lama-lama bradikardi, ya bahkan sampai tadi delirium, bahkan koma. Udah itu jelas shock. Ya, makanya hati-hati ya pasien-pasien KLL ya. Pasien-pasien KLL itu kalian harus periksa benar-benar periksa terutama daerah abdomen sama daerah ininya, femoralnya ya. Karena di situ organ-organ dan juga pembuluh darah besar. Ya, kelihatannya cuman jatuh dari sepeda, tahu-tahu splin atau liannya pecah, itu sering kayak gitu. Ya. Dan jangan langsung dipulangkan, minimal kan observasi 1 jam di IGD. Kalau pasien-pasien yang ada jejasnya, ya kayak gitu. Ingat, selain kita periksa ABCDE-nya, kalau ada jejas kita observasi dulu. Jangan lupa cek tanda-tanda shock. Ya, jadi jangan lupa, jangan meremehkan, kayak gitu. Itu ya, jadi khas tadi ya teman-teman ya. Tadi kalau gejala shock kan udah tahu ya teman-teman, RR-nya naik, status mentalnya berubah ya, cenderung untuk agitasi, bingung, gelisah, ya kadang-kadang mual muntah, ya dan seterusnya, nyeri abdomen kayak gitu. Ya, kemudian bisa oliguria, ya. Bahkan kalau kita cek darah mungkin ada anemianya. Ya, saya pernah dapat pasien itu pertama datang jatuh dari motor, kebentur di bagian perut sebelah kiri, ibu-ibu, badannya besar banget, ada jejasnya. HB datangnya 14, kita observasi sejam, kok makin lama tensinya makin turun, kok makin lama pasiennya makin dingin akralnya. Kita cek lagi, ya darah lengkap, cito, tahu-tahu HB-nya tinggal 12, ya dalam 1 jam dari 14 jadi 12, ya udah, ya kayak gitu. Jadi teman-teman harus selalu aware ya terhadap kasus-kasus kayak gini. Itu akan berjalannya waktu, kalian akan aware dengan sendirinya, kayak gitu. Nah, kalau udah shock ngapain? Jelas ya, harus diperbaiki perfusi jaringannya, diperbaiki oksigenasinya, dan pertahankan suhu tubuh. Mempertahankan suhu tubuh di Indonesia cukup mudah sebenarnya, karena emang alhamdulillah kondisi kita kan panas ya, suasananya tropis, kita selimutin, kita kasih lampu dengan
watt yang tinggi aja pasien udah kepanasan, jadi enak. Nah, yang harus kita ininya ya. Pertama, posisikan tubuhnya itu biasanya pasien akan lebih mudah kalau kondisinya itu telentang, ya, seperti pada umumnya. Kalau ada trauma di leher sama kepala atau tulang belakang, sebisa mungkin jangan digerakkan. Itu tugas kalian. Sering kadang-kadang orang-orang itu ngangkat pasien dari kendaraan ke IGD itu ngawur. Asal aja diangkat. Nah, makanya kalau ada pasien, kalian lihat itu KLL, kalian harusnya bisa nolong, bantuin ngangkat dari kendaraan ke IGD. Bukan ngangkat badannya, kalian harus mempertahankan servikalnya. Ya. Itu yang sering saya lakukan kalau ada pasien KLL. Karena saya tahu pasti mereka ngangkatnya ngawur, orang-orang yang nganter ini. Udah berangkatnya ngangkatnya ngawur, di IGD ngangkatnya ngawur. Kadang sembarangan. Tugas kita sebagai dokter, kita mempertahankan servikal sama spine-nya. Ya, kayak gitu. Itu ya. Kemudian sebisa mungkin kalau ada bagian yang parah di daerah bawah muka atau misalkan di daerah rongga mulut ya misalkan itu jangan lupa kita harus cek ada yang mengobstruksi apa enggak. Ya, sering banget ya darah. Kemudian kadang-kadang kalau di tempat-tempat yang berlumpur itu sering sekali menyebabkan obstruksi dari pasien-pasien yang KLL atau pasien-pasien trauma kayak gitu. Dan kalau bisa pada luka yang di daerah kepala ya, sebenarnya kepalanya itu malah yang agak tinggi kalau lukanya di kepala ya kayak gitu. Cuman kalau misalkan kondisinya shock hipovolemik kebalikannya. Kalau shock hipovolemik kakinya yang diangkat ke atas kayak gitu. Jadi kalau trauma kepala lurus atau dia agak sedikit naik kepala. Ya, kalau trauma kepala. Tapi kalau kita curiga shock hipovolemik ya justru malah ini pasiennya itu kakinya yang di bawah. Kayak gitu. Itu ya. Terus kalau ragu-ragu ya, misal teman ini aduh ragu-ragu ya, ini ada trauma kepala tapi ada shock hipovolemiknya atau gimana. Ya udah, tentang lurus, datar. Nggak usah bingung kayak gitu. Ya, gitu ya. Terus habis itu ngapain? Ya udah, bebaskan jalan nafas, suction kalau perlu, kayak gitu. Berikan oksigen 6 liter per menit, kayak gitu. Ingat ya teman-teman, kalau ngasih oksigennya itu 6 liter per menit, berarti bukan pakai nasal kanul. Pakainya paling enggak pakai NRM ya, non-reportable mask ya, pakai NRM, sungkup, bukan nasal kanul. Bayangin teman-teman ngasih nasal kanul kecepatan 6 liter per menit, yang terjadi apa? Itu ya, kayak anginnya itu nusuk ya, jadi pasiennya itu yang ada bulu hidungnya kering semua ya. Jadi 6 liter per menit di sini alangkah baiknya pakai sungkup atau NRM, bukan nasal kanul. Itu adalah salah satu seni ya, seni ketika kita mau ngasih oksigen, mau kasih nasal kanul atau NRM, kayak gitu. Beda kalau udah jelek sekalian kita istilahnya kita pasang ET, ya, kita intubasi itu jelas. Ya, cuman kalau kita mau pakai oksigen di atas 5 liter, ya, 6 liter, 7 liter, 10 liter, pakainya NRM. Kalau pakai nasal kanul itu yang ada dia cuman menusukkan atau menembakkan oksigen ke lubang hidung ya, kayak gitu. Jadi enak ya, gampang ya, kayak gitu. Jangan lupa pertahankan sirkulasinya. Jangan lupa ya teman-teman ATLS, ya kalau derajat 1, 2, 3, 4-nya. Kalau misalkan kita lihat, biasanya saya paling enak itu kalau pasien curiga shock hipovolemik, terutama kalau dia perdarahan, itu kita pakainya heart rate. Ya. Heart rate-nya gimana? 100, 100 sampai 120, 120 sampai 140, lebih dari 140. Ya. Kurang dari 100 berarti derajat 1. 100 sampai 120 derajat 2. 120 sampai 140 derajat 3. Lebih dari 140 derajat 4. Ya. Derajat 4 140 ya 4 derajat 4 lebih dari 140 kali per menit. Gampang ya, 4 140. 4 140. Derajat 3 ya, 3 ini sorry, ini bukan ini 3 ya. 1 2 3.
3 itu di antara apa? 3 itu di antara 2 sama 4. Berarti di antara 120 sama 140. 2, 4, 3. Gitu ya. Enak kan ngafalinnya? Derajat 4, 140 atau lebih. Derajat 3, antara 120 sampai 140. Kayak gitu. Derajat 2, 100 sampai 120. Kayak gitu. Nah, biasanya kita bisa memperkirakan nih ininya ya, kehilangannya ya. Jadi biasanya pada orang dewasa itu darah itu 70 cc per kgbb. Anak-anak 80, bayi 90 kayak gitu. Yang dikatakan perdarahan masif itu seberapa sih? Kalau misalkan estimated blood loss-nya itu hilang dalam 24 jam atau misalkan dalam 3 jam itu bisa hilang setengahnya, itu dikatakan perdarahan masif. Kayak gitu. Nah, transfusi PRC itu kalau teman-teman misalkan pengen penasaran ya, transfusi PRC itu apa namanya, naikin HB berapa sih? Dia bisa naikin 1 atau hematokritnya 3%. Kayak gitu. Ya biasanya berapa kolov gitu ya. Biasanya untuk naikin 1 HB1 itu biasanya paling nggak 2 kolov. Ya, kayak gitu. Jadi 2 kolov itu biasanya bisa sampai 1 naiknya. Kayak gitu. Oke, jangan lupa ya tadi begitu udah ada tanda-tanda shock langsung kalian guyur ya, pakai RL atau NaCl. Kayak gitu. Ya. Biasanya amannya RL lah ya. Pakai RL kita guyur. Ya, kayak gitu. Kalau untuk yang koloid sama darah, kalian harus konsul ya ke dokter umumnya atau ke konsulen. Ya, jadi jangan asal ngasih koloid atau PRC tanpa persetujuan. Ingat teman-teman, walaupun sudah dokter, cuman kan kondisinya internship. Ketika kalian mau mengambil keputusan yang agak advance, sebisa mungkin konsul. Kalau misalkan dokternya lagi tidur, ya tanya kayak gitu. Ya, kayak gitu. Itu ya. Jangan lupa ya, nanti ada kelas sendiri. Ya, nanti teman-teman jangan nggak usah khawatir. Ya, nanti takutnya yang sekarang kemalaman, nanti ada kelas sendiri kok tentang shock. Ya, contohnya kapan sih pakai dopa, kapan sih pakai dobu, kapan pakai Fastcon ya, kayak gitu. Ada sendiri kelasnya ya. Nanti pelan-pelan aja kita belajarnya. Jangan semua langsung masuk malam ini. Takutnya malah nggak masuk kayak gitu. Oke. Oke, sekarang kasus ketiga ya. Sebelum ya, saya yakin teman-teman yang sedang akan isip atau mungkin sedang isip awal gitu ya, pasti sebenarnya dalam hati ya, saya yakin ya teman-teman ya. Dalam hati kalian pasti pengen ngadepin pasien COVID, ya kan? Ya nggak? Pasti pengen ngerasain rasanya jadi garda terdepan penanganan COVID-19. Saya yakin itu. Setakut-takutnya kalian sama COVID, saya yakin sebagai seorang dokter, kalian pasti pengen ngerasain penanganan COVID, pengen ngerasain berhadapan dengan pasien COVID, pengen ngerasain pakai baju hazmat dan foto-foto. Iya, saya yakin itu. Cuman pesan saya adalah, itu boleh, itu baik. Kalian pengen menolong orang, kalian pengen bisa terjun bersama sejawat-sejawat yang lain, itu baik dan itu sangat-sangat bagus. Yang penting kalian harus bisa menjaga diri, gitu. Seperti halnya saya sebutkan di awal, kenapa saya pakai baju hitam pada malam hari ini, karena sudah 100 lebih sejawat kita yang meninggal. Saya harap teman-teman nanti adalah survivor yang tidak perlu menjadi pasien, selalu menjadi dokter yang bisa menolong pasien-pasien COVID-19 yang membutuhkan. Suatu kebanggaan ya, bisa nolong pasien kayak gini, suatu kebanggaan buat diri kita sendiri, buat keluarga, bahwa kita menjadi bagian dari itu. Ya, kayak gitu. Nah, sekarang kita mulai kasus ketiga. Lansia dibawa IGD karena badan meriang 4 hari sebelum masuk rumah sakit. Waktu saya bikin kasus ini, ya teman-teman, waktu saya bikin slide ini slide-nya ini bukan kisah nyata. Ya, slide-nya ini bukan kisah nyata.
Tapi ternyata saya ngalamin. Jadi ketika saya bikin slide ini, lansia datang ke IGD meriang 4 hari, ini tuh bukan kisah nyata. Ini cuma contoh kasus. Tapi seminggu yang lalu, saya mengalami sama persis yang ada di kasus ini. Ya. Tapi lebih buruk lagi. Lebih buruknya apa? Karena pasien ini sudah terlanjur mondok 3 hari dan baru ketahuan. Kita lihat kasusnya ya. Lansia 4 hari dia badannya meriang. Suhu 38,5, demam, batuk. Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Kalau bisa kita tempatkan pasien ini pada ruangan isolasi atau ruangan terpisah. Banyak sekali IGD-IGD rumah sakit yang sekarang itu memiliki ruangan khusus atau ruangan isolasi untuk pasien IGD. Sehingga ketika dia itu datang dengan kecurigaan batuk, demam, radang tenggorokan, sesak nafas, itu kita tempatkan di ruang terpisah dengan pasien yang lain. Sehingga ketika kita tahu di triase bahwa pasien ini ada demam, ada batuk, meskipun dia itu riwayat bepergiannya tidak ada, riwayat kontaknya tidak tahu, kita harus pisahkan pasien ini ke ruangan isolasi atau ruangan tersendiri. Pertanyaannya, kalau IGD kita nggak ada, gimana ruangan kayak gitu? Pakaikan masker ke pasien. Ya, pakaikan masker pasien. Kalau pasiennya sesek, nanti tambah sesek dong. Biasanya keluarga kayak gitu. Dok, bapak saya tuh sesek, kok malah disuruh pakai masker? Itu sering sekali kayak gitu. Kalian pakaikan nasal kanul, baru ditutup pakai masker ya. Jadi ini misalkan nasal kanul, masuk, terus baru pakai masker. Kayak gitu. Caranya seperti itu. Mau lebih aman lagi, ya, pakai sungkup, ya. Kalian pakai sungkup NRM, kencengkan, ya, secara kenceng banget, ya, kenceng, sehingga kemungkinan untuk dia itu keluar udaranya itu lebih rendah, kayak gitu. Yang saya alami adalah pasien yang saya hadapi itu, dia badannya meriang, tidak nafsu makan 4 hari. Jadi sama-sama 4 hari kayak di kasus tadi. Cuman dia nggak ada demam, nggak ada batuk, nggak ada sesek. Ya. Jadi cuman dia nggak mau makan. Ya, seperti anoreksia geriatri lah. Jadi kita diagnosis maksudnya itu anoreksia geriatri. Setelah kita akses, ya ternyata RW-nya masih aman ya. Kita lihat ternyata tadi meriangnya sudah 5 hari, ada demam, ada batuk, batuknya berdahak, nafasnya agak sesak, dan punya riwayat DM dan hipertensi. Kemudian kita lihat ternyata pasiennya kelihatan lemas, ya, nadinya 90 masih baik, RR-nya 22 kali per menit sudah mulai meningkat, tensinya 150/90, dan ternyata ada RBK-nya. Saya mohon untuk teman-teman jangan terlalu bergantung pada form screening COVID. Pada form screening COVID yang akan teman-teman dapatkan di rumah sakit dan juga puskesmas, itu pasti akan ada pertanyaan begini. Adakah riwayat bepergian keluar kota? Adakah riwayat bepergian ke luar negeri? Adakah riwayat kontak dengan pasien COVID-19? Dan biasanya pasien akan menjawab tidak, tidak, tidak. Saya cuma mau bilang di Indonesia itu semuanya zona merah, udah gitu aja. Ya. Anggaplah Indonesia ini zona merah semua. Sehingga kalau ada pasien demam, batuk, apalagi sesek, dan ada rongki basah kasarnya pada auskultasinya, ya udah anggaplah pasien ini adalah pasien yang beresiko, atau kita sebut aja suspek. Ya, kayak gitu. Nah, biasanya kalau sekarang ini kita dapat pasien kayak gini ya, kayak di kasus soal ini, itu udah panik. Apalagi ronsennya kayak gini, waduh. Ya. Nah, jadi ronsennya kalau kita lihat, udah ada kelihatan ya, infiltrat opak, keputihan di seluruh lapang paru, ya. Itu udah pasti pada panik semua. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya. Gimana cara kita ngomong ke keluarganya? Bayangin ya, pasien datang, terus kalian bilang gini, Bapak, Ibu, Bapak, kami suspekkan sebagai pasien COVID-19. Saya yakin kalau caranya seperti itu, nggak akan ada yang mau dirawat. Ya. Kadang-kadang kita bingung, waduh, harus gimana gitu kan. Kadang-kadang kita akan lari ya.
Atau kadang-kadang kita pura-pura pergi. Kalau ngeliat dari jauh ya, misalnya nih, pasien baru datang nih, ya di pintu masuk IGD baru datang, kelihatan sesak, kelihatan batuk-batuk tuh, ya saya pernah sih. Terus kayak pura-pura sibuk, pura-pura meriksa pasien yang lain gitu, karena takut, ya mau nggak mau takut. Terus nanti dokter umumnya gimana? Ya edukasi ke keluarganya ya, jelasin ke keluarganya ya. Aku tak konsul dulu DPJP ya, gitu. Jadi jangan heran kalau nanti kalian jadi tempat bertumpunya ya. Kalian yang akan disuruh ngadepi pasien kayak gitu. Walaupun harusnya nggak boleh ya. Harusnya fair ya. Artinya kalau kita yang pertama menghadapi pasien ya kita yang menangani. Kalau dokter umumnya atau dokter organiknya yang pertama nangani ya harusnya beliau-beliau yang nangani kayak gitu. Cuman saya sarankan kalian harus siap. Mau kondisi kayak apapun harus siap. Tiba-tiba dikasih pasien suspek COVID, ya gue harus siap. Oke, kalau ada pasien COVID, pertama kali kalau saya harus saya lakukan adalah saya akan ngelihat ke diri saya sendiri. Kira-kira APD saya gimana? Teman-teman nanti kalau misalkan sudah ISIP, kalian harus tahu ya, bedanya APD level 1, 2, 3. Ya, dan ketika kalian menghadapi pasien seperti ini, kalian ada pada APD level berapa? Jadi yang disebut APD level 1 itu yang seperti apa? Ya, teman-teman bisa lihat. Yang pakai penutup kepala, baik yang berbahan kain ataupun yang berbahan ini non-woven polypropylen yang biasanya kita pakai di kamar OK gitu ya, yang sekali pakai masker bedah, kemudian dengan handscoon, bajunya hanya baju jaga biasa, alas kakinya juga sepatu biasa. Ini yang disebut sebagai APD level 1. Biasanya di triase atau mungkin di poli kayak gitu. Cuman saya yakin sebagian besar rumah sakit dan puskesmas itu mereka udah nggak nerapin lagi APD level 1. Ya. Semoga ya, semoga. Rata-rata sekarang mereka pakainya APD level 2. Jadi APD level 2 itu isinya apa sih? Penutup kepala jelas. Google atau pakai face shield. Ya, Google atau face shield. Kemudian masker. Nah, masker N95 ini belum tentu ya teman-teman ya. Jadi bisa aja nanti maskernya itu masker yang bedah biasa, bukan masker N95. Tapi nanti sudah pakai gaun, ya, pakai apron atau gaun, kemudian pakai handscoon dan juga alas kaki. Biasanya sekarang di IGD maupun di Poli ataupun di Bangsal sudah pakai ini. Ya, jadi saya harap teman-teman memanfaatkan fasilitas yang ada. Kalau di situ bisa pakai gaun yang lengkap, pakai, jangan males. Saya lihat beberapa teman itu kalau jaga Bangsal mereka cuma pakai ini aja, level 1. Padahal kalau bisa ya level 2, kita nggak tahu pasien yang di Bangsal itu benar-benar bebas COVID apa enggak sebenarnya. Toh nggak ada ruginya. Ya, nggak ada ruginya kok melindungi diri kita sendiri, meskipun panas ya. Saya yakin panas deh. Ya, walaupun panas, kayak gitu. Nah, kemudian kalau level 3, nah level 3 ini yang, ya ini teman-teman pasti udah tahu ya. Pakai hazmat, pakai Google atau face shield, pakai masker N95, handscoon, kemudian sepatu boot. Biasanya memang untuk APD level 3 itu biasanya kalau kita mau ngelakuin misalkan mengambil spesimen saluran nafas, misalkan swab. Atau misalkan kita melakukan tindakan operatif atau mungkin juga tindakan otopsi pada pasien yang suspek, probable, atau confirm. Atau misalkan mau tindakan kayak intubasi, tracheostomi, ya, endoskopi, kayak gitu. Kayak gitu ya. Jangan lupa ya teman-teman, level 3, ini level 2 yang pakai gaun-gaun itu, level 1 yang kayak gini. Ya. Kemudian jangan lupa cara pakainya. Ya, ini ya cara pakainya. APD level 3 jangan sampai kebalik-balik. Pertama kan kita pakai baju biasa nih, baju jaga gitu ya, atau baju biasa juga sebenarnya bisa ya. Cuman kan kalau baju biasa itu biasanya kita kadang-kadang karena kita pakai baju biasa itu habis itu kita lupa untuk ganti baju sama mandi. Makanya biasanya disarankan pakai baju jaga. Pakai baju jaga. Habis itu cuci tangan atau hand rub. Setelah itu kalian baru pakai tutup kepala, pakai masker, kalian pakai
handscoon pertama. Jadi handscoon itu kalau APD level 3 itu ada 2 lapis, handscoon dalam sama luar. Ya, kayak gitu. Jadi pakai handscoon yang dalam. Baru setelah itu kalian pakai baju hazmatnya, ya. Semua tutup lengkap, sudah rapat, baru nanti pakai handscoon yang luar atau yang kedua. Cara makanya kayak gitu. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi jangan sampai nanti pas kalian isip disuruh pakai handscoon atau disuruh pakai suruh APD level 3 kalian bingung. Kan malu-maluin kan kalau sampai salah gitu kan. Jadi ini caranya seperti itu. Cara nyopotnya lebih nggak boleh salah lagi. Bahkan ini lebih penting cara nyopotnya dibandingkan cara makainya sebenarnya. Karena kita tahu kita sudah terpapar. Karena kita sudah terpapar, maka kita harus tahu gimana cara mencopot yang baik dan benar. Pertama, jadi caranya begini. Copot handscoon yang bagian luar tadi, buang di tempat sampah medis. Terus standarnya ya, pakai handscoon baru. Jadi 2 lapis lagi nih. Oke, 2 lapis lagi ya, pakai yang baru. Baru setelah itu kita copot hazmatnya. Hazmat copot-copot, buang ke tempat sampah medis. Lepaskan Google atau face shield-nya. Jangan dari muka, tapi dari belakang. Dari belakang copot. Setelah itu, lepas maskernya. Sekali lagi, maskernya nyopotnya bukan kayak gini. Nyopotnya dari ininya, belakang. Kemudian tutup kepala, baru nanti handscoon luar dan handscoon dalam, cuci tangan, mandi. Kayak gitu ya caranya ya. Kayak itu tadi ya. Jadi kita harus, ketika kita menghadapi pasien-pasien yang kita, aduh nih, jangan-jangan COVID gitu kan, kita harus mawas diri ya. Kita pakai APD level berapa nih pasien ini? Ya, jangan nekat. Ya, jangan pakai APD level 1, kalian nekat-nekat aja meriksa. Enggak boleh ya, kayak gitu. Ya. Dan setelah itu, kalian kan menghadapi pasien nih, ditanya-tanyain sama pasien, apalagi ditanya-tanya sama keluarganya. Dok, ayah saya kenapa? Dok, saya kenapa? Gitu kan. Kalau pasien itu udah tanya kayak gitu, pasien itu udah ngerasa, pasien itu udah tahu kalau dia tuh dicurigai sebagai COVID itu pasien itu udah tahu sebenarnya. Ya, kayak gitu. Makanya kalian harus tahu definisinya, ya. Nah, disebut suspek ya teman-teman ya. Saya yakin teman-teman udah pada tahu, cuman ini refresh aja. Yang disebut sebagai suspek itu adalah satu orang yang ada gejala ISPA-nya, batuk, pilek, demam, ya, radang tenggorokan, sesak nafas, dan 14 hari terakhir itu ada riwayat perjalanan atau berada di wilayah yang ada transmisi lokalnya. Which is, di Indonesia, mayoritas sudah transmisi lokal. Ya, jadi di Indonesia itu kan sekarang kalau teman-teman cari di websitenya Kemenkes untuk penanganan corona, ya udah hampir semuanya lah, apalagi kalau di kota-kota besar. Ya, jadi kalian nggak harus nanya sebenarnya, kalau misalnya teman-teman isipnya di Jakarta gitu. Kalian isip di Jakarta misalkan, atau isip di Jawa deh, Jawa gitu misal. Sebenarnya kalian tuh nggak perlu nanya ya pasien tuh bepergian atau enggak. Pasien ada di situ, domisilinya di situ aja, itu udah masuk zona merah itu sebenarnya, ya kayak gitu. Misalnya saya di Jogja nih, Jogja semua zona merah. Jakarta semua zona merah. Jawa Barat hampir semua zona merah. Jawa Timur zona merah. Jawa Tengah zona merah. Sumatera kota-kota besarnya zona merah. Kalimantan zona merah. Sama aja. Jadi nggak usah, sebenarnya kayak nggak usah ditanya pun, kalian harus sudah curiga sebenarnya kalau dia ada ISPA-nya. Kayak gitu. Ya, kayak gitu. Terus kemudian orang yang misalkan ya, salah satu gejala atau tanda ISPA-nya, ya, kemudian ada riwayat kontak dengan kasus confirm sama probable, itu bisa. Jelas. Kadang-kadang pasien nggak ngaku, itu yang susah. Kadang-kadang kalau udah parah, udah kita paksa jujur, baru ngaku, itu sering banget. Makanya hati-hati. Atau misalkan orang dengan pneumonia berat, atau ISPA berat, yang dia harus mondok atau rawat inap, dan tidak ada penyebab yang lain. Nah itu ya, penyebab lain itu yang susah.
Ya, kadang-kadang kan kalau pasien pneumonia itu kita cek ininya mikroskopis atau kita cek ininya pemeriksaan dahaknya, bukan BTA ya. Kalau BTA kan TB. Biasanya kalau untuk kasus-kasus pneumonia biasanya kita cek dahak untuk dilakukan pengecekan dan pewarnaan gram. Sama biasanya kita cek untuk resistensi sama sensitivitas obat atau antibiotik. Kalau ternyata tidak ada kecurigaan ke arah bakteri, kita harus curiga jangan-jangan ini COVID. Kayak gitu. Kemudian yang berikutnya, kapan sih disebut probable? Jadi probable itu kalau ada pasien ISPA berat atau sampai ada acute respiratory distress syndrome ya, sampai ada gagal nafas, atau dia itu meninggal sebelum ada hasil pemeriksaan PCR, kita sebut sebagai probable. Jadi kalau ada pasien ISPA berat atau ARDS, atau terlanjur meninggal duluan, dan hasil swab-nya belum keluar, atau belum ada swab-nya, kita sebut dia probable. Ya, kayak gitu. Dan kalau konfirmasi ini yang harus dibuktikan dengan swab. Ya, di swab kemudian dicek PCR. Nah, orang-orang yang di swab ini ya ada yang dia dengan gejala, ada yang tanpa gejala. Ada yang OTG, ada yang dengan gejala. Yang susah yang OTG ya, kayak gitu. Lalu kontak erat itu apa sih? Ya, teman-teman ya, kalau ditanya, dok, saya itu kontak erat sama pasien ini, dok, saya itu dekat sama pasien itu. Definisinya apa kontak erat? Kontak erat contohnya ini. Tatap muka atau berdekatan dengan kasus probable atau konfirmasi yang jaraknya minimal 1 meter. Ya, kayak gitu. Jadi jarak 1 meter dan 15 menit atau lebih. Atau ada sentuhan fisik secara langsung, salaman, pegangan tangan, memeriksa pasien ya, kayak gitu. Atau memberikan perawatan langsung, ya misalkan dokter dan perawat, atau situasi lain. Itu disebut sebagai kontak erat. Jadi itu ya kapan disebut kontak erat, kayak gitu. Kalau pelaku perjalanan itu artinya adalah orang yang melakukan perjalanan, baik dalam negeri maupun di luar negeri pada 14 hari terakhir. Ya, terutama yang di daerah-daerah zona merah. Yang mana di Indonesia sebagian besar sudah zona merah. Nah, kemudian kalau yang discarded itu apa? Discarded itu adalah kalau misalkan memenuhi salah satu kriteria berikut. Jadi discarded itu tuh istilahnya udah dianggap aman gitu ya. Discarded itu udah dianggap aman. Jadi misalkan nih ada orang yang kita bilang suspek. Kemudian kita PCR, kita swab 2 kali berturut-turut dan hasilnya negatif semua. Itu kita bisa bilang dia boleh bebas, aman lah dalam tanda kutip ya, discarded. Atau orang yang dia ada kontak erat, kemudian dia mengalami karantina selama 14 hari terakhir, dan tidak ada gejala-gejala tertentu, tidak ada keluhan-keluhan tertentu, baik-baik saja, kita sebut dia discarded. Artinya bisa dianggap aman. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau isolasi, ya ini ya konfirmasi tanpa gejala, ini. Ini yang penting ini aja ya, mungkin biar nggak kelamaan. Kalian nanti yang internship mungkin akan mengalami gini, ya. Kalian terpapar sama pasien, ya. Kondisinya kalian pakai APD level 1 atau level 2 misalkan. Terus kalian terpapar pasien dan ternyata pasiennya positif COVID-19. Kalian nanti akan dilakukan swab, ya. Terus misalnya, amit-amit, kalian ternyata swab-nya positif COVID. Jadi kalian jadi pasien nih. Tapi kalian nggak ada gejala apa-apa. Dan kalian bisa disiplin. Kalian bisa berjanji bahwa kalian bisa disiplin. Sehingga kalian akan karantina atau isolasi mandiri di rumah. Jangan heran nanti kalau setelah selesai isolasi, kalian tidak diswab ulang. Jadi swabnya cuma 1 kali pertama ketika kalian didiagnosis. Berikutnya, ternyata kalian nggak diswab lagi. Pertanyaannya, loh dok, kalau saya nggak diswab lagi, saya taunya sembuh dari mana gitu kan? Ternyata ada beberapa daerah yang sudah menerapkan peraturan ini. Jadi swabnya cuma sekali karena keterbatasan dari alat sama reagennya. Peraturannya dari mana? Dari sini. Jadi apa itu selesai isolasi? Kalau ada kasus konfirmasi yang dia itu tidak ada gejala, kemudian tidak dilakukan pemeriksaan PCR follow up, tetapi dia sudah menjalani 10 hari isolasi, maka dia bisa dikatakan selesai
isolasi. Jadi misal kalian nanti kok apes-apesnya, swab-nya ternyata positif, terus kalian harus isolasi mandiri 10 hari. Bisa aja setelah 10 hari kalian nggak di-swab lagi. Ya, kayak gitu. Terus gimana dong gitu kan? Karena dari beberapa penelitian dikatakan viral load-nya sudah rendah. Mungkin masih positif kalau di swab yang kedua, mungkin masih positif. Tetapi potensi penularannya itu sudah sangat rendah, sehingga nggak apa-apa. Dan itu terjadi di beberapa ISIP di Jawa Timur. Mereka kepapar, mereka di swab hasilnya positif, mereka isolasi mandiri 10 hari, habis itu jaga lagi, tanpa di swab lagi. Mau swab lagi bisa, tapi bayar sendiri. Ya itu ya kondisinya kayak gitu sekarang. Gitu ya teman-teman ya. Ya kalau kematian COVID ya tadi, yang disebut kematian dengan COVID itu yang seperti apa? Yang probable atau konfirmasi. Yang nanti tata cara penguburannya harus sesuai dengan protokol COVID-19. Itu ya, nanti secara umum teman-teman cara-caranya seperti ini. Ya, nanti akan ada ininya. Dan ini ya, cuma tambahan aja, disebut sakit ringan itu kalau ada sakit-sakit yang spesifik, demam, batuk, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, itu disebut sakit ringan. Kalau sakit sedang itu adalah kalau ada pneumonia ringan. Ya, kayak gitu. Nah, kalau yang sakit berat itu kalau ada pneumonia berat atau ISPA berat. Ya, misalkan pasien dewasa nafasnya sampai lebih dari 30 kali per menit, saturasi oksigennya kurang dari 90%, dan seterusnya. Itu ya teman-teman, secara umum itu materinya yang kita bahas pada hari ini. Sangat-sangat superficial sebenarnya, tapi harapannya teman-teman nanti bisa lebih siap. Jangan lupa teman-teman kalau misalkan teman-teman itu merasa butuh lebih lagi, banyak kasus yang pengen diketahui, pengen kasus yang lebih banyak disiapkan, nanti akan ada kelas-kelas selanjutnya dari InfoISIP. Kemudian, satu hal lagi yang saya lupa ya. Sebelum kita selesai, ya, silakan teman-teman nanti mungkin ya bisa foto kondisi, misalkan teman-teman lagi ikut kelas InfoISIP ini, bisa di-upload di Instagram ya, kayak gitu. Terus jangan lupa kita akan mengadakan kelas, ya. Beberapa kelasnya, contohnya kita akan ngadain kelas yang isinya satu, langkah gimana sih supaya akun Intership bisa cepat aktif dan verified. Ya, jadi kalau teman-teman punya teman-teman yang baru mau ISIP, baru mau persiapan ISIP, kita ada kelas yang nanti materinya satu, cara cepat supaya akun cepat diverifikasi. Yang kedua, gimana sih caranya ngebatalin keikutsertaan ISIP. Kita punya caranya, kita punya tips dan triknya. Kemudian kita lebih dalami lagi ya tata laksana COVID-19. Lalu nanti akan saya share ya pengalaman saya menghadapi COVID yang benar-benar menyebalkan ya. Saya tuh kalau teman-teman pernah lihat berita ya, pernah lihat berita keluarga pasien menolak dan mau pulang paksa kayak gitu, saya pernah ngalamin. Nanti itu ada di kelas yang ini. Kemudian ada flow materi kedaruratan, ya, dan jangan lupa isi testimoninya ya. Jadi itu tadi ya, kita tahu kita akan adain kelas tadi. Kelasnya terbatas banget, ya. Cara aktivasi akun, cara membatalkan isi, penanganan COVID, kegawat daruratan lebih lanjut, sama pengalaman sharing-sharing COVID, dan juga kasus-kasusnya itu gimana cara ngadepinya. Misalkan ada pasien yang keluarganya nolak, misalkan ada pasien yang tidak mau diisolasi, misalkan ada pasien yang tidak mau dirujuk, itu semua ada di kelas itu. Nanti ada sendiri. Cuman kelasnya sangat terbatas, hanya ada 100 orang yang boleh masuk, jadi nanti teman-teman silahkan bisa lihat ya di infoisip.com, di bagian Zoominar, nanti kalau misalkan mau daftar, hanya ada 100 orang pertama. Ya, jadi 100 orang pertama yang boleh daftar untuk mendapatkan materi yang lebih lengkap dan lebih lanjut. Ya, mungkin itu aja dari saya. Semangat semuanya teman-teman. Selamat menghadapi Intership, selamat menjadi dokter, selamat semangat untuk menghadapi pandemi kali ini. Teman-teman dibutuhkan tenaga, pikiran, semangat teman-teman dibutuhkan, kecerdasan teman-teman diharapkan pada penanganan COVID-19 ini. Meskipun teman-teman hanya Intership, tetapi justru kita adalah yang orang yang paling dibutuhkan kondisi saat ini. Itu ya, mungkin itu sekian dari saya.
Jangan lupa isi testimoninya, ya. Mungkin mohon maaf jika tadi banyak sekali kurangnya. Mohon maaf kalau tadi streamingnya juga sempat gagal. Moga-moga nanti juga bisa diupload lebih lanjut. Untuk yang materi-materi awal, mungkin itu aja. Sekian dari kami. Pokoknya semoga teman-teman selalu kondisi sehat, selamat, ya. Dan jangan lupa ikuti kelas-kelas InfoExip yang berikutnya, ya, kayak gitu.